praktek lapangannya kayak jauh banget sama omongannya. Pada inisiatif masing-masing aja, coy. Yang gua jelasin waktu itu, mereka itu hanya berakting. Nih, dengerin nih. Di belakang material, depan penghuni neraka jahanam yang sono. Jadi kalau dijelasin, mereka semua itu terstruktur menunggu kalian kenapa-napa, harus dibunuh materialnya. Karena mereka mau masuk ke dalam rumah. Orang masuk ke dalam rumah itu kejahatan. Mereka berani ngebuka-buka air pemerintahan, air pam dan lain sebagainya. Lu udah dikasih yang gampang, harus dibunuh. Karena kemana-mana nih mereka masuk ke dalam rumah gua. Orang masuk ke rumah orang aja udah dibunuh, coy. Apalagi sekelas gua. Tau gak gua siapa? Itu udah dikasih yang gampang. Jadi kalau Al-Quran ngejelasin sama gua, Bung, lu kalau ngebunuh orang ditangkap polisi nggak? Kalau nggak ditangkap polisi, lu aja ngebunuh orang. Lu kadang-kadang lu nya sih mancing-mancing emosi orang melulu. Harus dibunuh. Karena nih dijelasin nih, di belakang material rumah gua nggak ada kuncinya. Mereka itu kelompoknya banyak, kelompok maling internasional. Jadi mereka itu peralatannya lengkap, mau nyimpen duit di mana aja mereka tahu. Karena mereka orang-orang yang nantang Al-Quran, cuman sholat, cuman sembahyang. Catat, lu nggak bisa ngurus beberapa orang. Makanya kadang-kadang bangsa Indonesia ini ngelihat yang salah pemimpinnya, karena pemimpinnya jahat. Jadi lu mau nantang gua, ya nantang gua lu. Udah asal bunuh aja. Yang ngejaga dasar-dasar negara yang ada di seluruh dunia itu punya kewajiban buat ngejaga gua. Yang di Indonesia dikira perbudak apa kayak gimana? Kalau kematian itu sangat memanusiakan manusia. Dipasangin chip dipasangin apa di dalam tubuhnya. Karena tadi gue berpikir sebentar dalam hati gue nih mah sama seperti orang yang pengen orang lain masuk ke dalam neraka jahanam karena lari dari kewajibannya. Lu bolak-balik muter sono kemari capek. Makanya kata gue juga waktu gue ke Jakarta kan ada kan beberapa kasus yang minta itu kan, kertas yang gue bagiin ada kan. Karena mereka itu jaringan internasional, berlindung di bawah agama, berlindung di bawah negara. Karena yang di atasnya ada yang jahat karena pengen lari dari hukuman. Makanya Bapak Gus Dur sama Bapak Habibie cuma 2 tahun ngejabatnya karena takut sama gue. Nih gue yang punya bangsa Indonesia, lu masih nggak punya malunya, minta ampun lu. Karena merekanya bermain santet, bermain-main dengan suasana hati, bersekongkol dengan jin, bersekongkol dengan siluman. Jadi intinya bagaimana? Intinya mah dicatat. Makanya kata Al-Quran ini orang apa bukan? Bego tololnya pada minta ampun. Udah jelas-jelas orang ngelakuin kejahatan. Sebegitu banyaknya orang kok gak ada yang bergerak. Mau lu apaan? Kalau gue mah minta bikin dunia baru. Baru kalian semua gue perbudak sama gue. Karena kalau gue jelasin capek gue, jangan sampai sia-sia lah. Karena dikasih pemahaman anak kecil aja ngerti yang diajarin.
Karena di belakang rumah gue itu material itu peralatannya lengkap. Jadi minta kirim orang, yang dikirimnya pelaku kejahatan melulu. Makanya kenapa yang dikirim ke Serang Banten pelaku kejahatan? Lu kayak begitu banget sama agama, lu orang tua lu ngelahirin lu ngidam apaan? Gua mau nanya sama lu, orang tua lu ngelahirin lu ngidam apaan? Karena bokap nyokap gue itu ngasih kesempatan kepada semua makhluknya. Semua makhluknya itu dikasih kesempatan. Nah, jadi intinya bagaimana intinya? Kalau gue ngomongnya sama Al-Quran, auzubillahi minasyaitonirrajim. Neraka jahanam itu ada kata kekal dan abadi bagi penghuninya. Kalau nggak mau dihukum, jangan ngelakuin kejahatan. Karena dari kemarin-kemarin kalau gue jelasin sama kalau gue rumusin sama gue mah, yang dikasih kesempatannya itu malah nantang. Kecuali nggak datang bukti yang nyata. Mau takut nggak apa-apa. Ini datang bukti yang nyata, jangan takut-takut. Karena panasnya matahari itu beneran, mereka nggak takut. Apalagi hukuman yang ada di dunia. Jadi intinya bagaimana intinya? Intinya mah gue mau gregetan banget. Lu yang punya kewajiban buat ngejaga gue datang ke Serang Banten aja, asal bunuh orang aja nggak apa-apa, nggak dosa. Karena yang ngejaga dasar-dasar negara punya kewajiban buat ngejaga gue. Lu mah bukan apa-apa. Gayanya selangitnya minta ampun. Udah dikasih kesempatan masih kayak begitu. Karena kalau dijelasin dia sengaja, konsepnya dalam hati gue mah. Udah tahu orangnya jahat, udah bergerak rame-rame, dibunuh-bunuhin satu-satu, diambil dari keluarganya dibunuh-bunuhin satu-satu. Karena kalian buang-buang waktu doang bego. Karena dikasih perumpamaannya, lu percaya adanya neraka jahanam nggak? Yang gue tanya, lu percaya adanya neraka jahanam nggak? Yang gue tanya cuma itu doang. Kok kelakuan lu kayak gitu? Nantang Agung Nusurojo. Makanya itu tadi dicatat. Gak usah nanya-nanya lah. Kalau nggak mau dihukum, gak usah ngelakuin kejahatan. Di tahun 2018 itu semua orang udah pada disuruh meninggal. Makanya gue pikirin, di mereka semua ini kayak nunggu. Makanya diambil satu-satu lah. Suara bagus suara kan? Itu intinya. Kalau gue mah nggak bakalan kenapa-napa kalau gue mah. Jadi yang paling pentingnya bagaimana? Yang paling pentingnya pemahaman udah begitu bagus, begitu jelas, bisa dipikirin segala sesuatunya. Udah langsung bergerak. Gak usah nunggu-nunggu. Karena kalau dijelasin nih, mereka itu semuanya berkelompok satu sama lainnya, seperti menunggu orang lain masuk ke dalam neraka jahanam. Itu intinya. Disambung lagi listeningnya. Minimalnya ngasih pemahaman ke masyarakat lah. Gue waktu kecilnya di mari, nggak semuanya jahat, cuman mereka itu pengen ngefitnah masyarakat, cuman masyarakatnya juga bego-begonya minta ampun. Jangan acting, masih acting melulu. Gue mah bencinya mah di situ doang bego. Gue mah biasa gawe di laut, Samudra India gue main biasanya nyari ikan, jadi chef engineering, jadi kepala kamar mesin. Karena agama dijadiin politik tuh. Makanya bokap nyokap gue itu ngebenci kalian semua, sama simba-simba gue itu ngebenci kalian semua gara-gara itu tadi. Mereka itu orang-orang yang lari dari perjanjian kepada Tuhan.
atau kepada siluman atau kepada malaikat-malaikat penjaga bumi. Jadi yang paling pentingnya itu tadi, ngasih pemahaman ke masyarakat aja. Waktu tahun 2018 itu pemerintahan bangsa Indonesia sama pemerintahan yang ada di seluruh dunia itu mencatat setiap warga negaranya, ada catatannya. Ini menyangkut neraka jahanam, gak bisa main-main. Semakin cepat semakin bagus. Karena dari kemarin-kemarin bukannya berubah, malah makin nantang. Emang benar bukan dia yang masuk ke rumah gua, tapi dia komplotannya. Ngerti nggak lu? Komplotannya. Jadi mereka itu kalau dijelasin nggak bisa, tapi kalau langsung dibaku hantamin bisa. Ya minimalnya mah disiksa lah di dunianya. Karena mereka nggak percaya adanya neraka jahanam setelah datangnya bukti yang nyata. Kecuali nggak datang bukti yang nyata baru. Gue juga takut bawa nama agama kalau nggak bawa bukti yang nyata mah. Nanti sambung lagi. Tapi semuanya sekarang tanggal Jumat 5 Juni tahun 2026. Gue beneran masih belum megang duit. Ngerti nggak lu? Mereka itu semuanya berkelompok-kelompok bawa nama gua melulu, gue itu sendirian. Ibu Nuraini banyak yang ngancem, bisa dirasukin juga. Itu intinya. Perempuan kayak gimana sih perempuan tenaganya? Lebih ke orangnya juga, cuman disuruh ngejaga mulut doang kagak bisa. Gue bencinya di situ doang. Gue capek bego kupingnya ngedenger orang ngoceh-ngoceh, orang ngomong-ngomong. Gue mah nggak pernah diomong-ngomongin sama orang, dia cocein sama orang, nggak pernah gue mah. Itu intinya. Sambung lagi lebih menyak.